Begitu kita mati nanti langsung rohnya diambil, langsung rohnya diambil, langsung rohnya diambil. Saudara-saudara, renungan kita tetap bersaksi untuk Yesus. Tiada hari tanpa menginjil. Itu sebabnya selalu khutbah-khutbah saya, meskipun tidak banyak yang menonton, tetapi saya kejar tayang agar khutbah-khutbah yang sudah Tuhan kasihkan kepada saya untuk saya sampaikan. Judul hari ini adalah hidup dan mati ditentukan oleh iman kita. Karena itulah firman Tuhan. Mari kita buka dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, dua ayat di atas menggambarkan bahwa suatu kebenaran menentukan kehidupan setiap orang percaya sekarang ini. Namun di masa yang akan datang, di dalam kekekalan juga. Dan kebenaran itu adalah hidup dan mati ditentukan oleh iman kita. Mengapa? Karena orang benar hidup oleh iman. Itu berarti iman menentukan nasib kita sekarang dan masa yang akan datang. Apa yang terlintas dari hal ini? Pertama, hidup dan mati ditentukan oleh iman karena iman bersumber pada Injil. Roma 1 ayat 16 tadi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kalau untuk bahasa penginjilan, saya katakan kenapa saya ini sampai seradikal ini di dalam memberitakan Injil, karena Roma 1 ayat 16 ini. Dan cara saya membaca, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Indonesia. Oh, itu kalau dalam khutbah penginjilan. Tetapi ini kan sedang khutbah firman Tuhan, nggak boleh diganti. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi saya ganti dengan orang Indonesia. Saudara, kenapa ini semua? Injil adalah berita perihal bagaimana Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berarti tanpa Yesus Kristus, manusia tidak memiliki kehidupan sekarang, maupun kehidupan yang kekal. Karena ayat tadi, dia tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal karena Allah begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, artinya tidak masuk neraka, melainkan apa? Masuk surga, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya lewat Yesus Kristus, bukan yang lain. Bukan dengan nabi-nabi, bukan dengan rasul-rasul, bukan dengan tokoh-tokoh agama, bukan dengan dongeng-dongeng, bukan dengan kepalsuan-kepalsuan ajaran yang seolah-olah itu benar, tetapi membenci manusia lain karena beda agama, membenci manusia lain karena sesuatu yang tidak patut untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk mematikan orang karena beda agama. Nah itu, Alkitab menggembirakan kita dengan kehidupan itu ada pada dia. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hanya dalam Yesus Kristus terang hidup itu. Yang lain itu gelap. Gelap semua. Mengajarkannya, kitabnya gelap, ajarannya gelap. Gelap-gelapan. Bagaimana kehidupan itu ada pada dia? Hanya di dalam Yesus. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Yesus Kristus menyatakan bahwa ia pemberi kehidupan. Nah itu tuh, yang memberikan kehidupan ini adalah Yesus Kristus. Ia menyatakan itu kepada perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya
dan Ia telah memberikannya kepadamu air hidup. Artinya berikan hidupmu kepada Yesus. Maka kamu telah meminta dan Yesus memberikan hidup kepada kamu. Yesus meminta kepada Anda, datanglah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah cara Yesus memberikan pengajaran kepada kita semua, bahwa Yesus itu pemberi hidup. Yang kedua, Ia menyatakan dirinya roti hidup. Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Enggak akan haus lagi, karena dia dipuaskan. Nanti setelah bagaimana, yang penting terima Yesus, Anda akan dimudahkan hidupmu, akan menerima air kehidupan itu. Dan tidak akan haus lagi. Karena Yesus itu adalah sumber mata air kehidupan. Bukan di dunia ini saja, tetapi kekekalan hidup, keabadian. Fiha abada. Kekal selama-lamanya. Jadi Yesus menyatakan dirinya makanan bagi kita semua. Kalau kita sudah makan roti Yesus, kita akan kekal tidak lapar selama-lamanya. Bagaimana kok nggak lapar? Ya nggak lapar karena Dia memberikan firman, kata-kata, dan kepuasan bahwa kamu pasti masuk surga. Pasti loh. Pasti masuk surga. Ini luar biasa. Yang ketiga, Ia menyatakan dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau mau bangkit dan hidup, ya terima Yesus. Kenapa? Yesus mati, 3 hari bangkit hidup, dan sampai sekarang masih hidup selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Yohanes 11 ayat 25 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi walaupun Anda mati, Anda hidup. Karena hidup itu adalah di dalam Yesus Kristus. Jadi roh kita di cover, sudah ditutup bungkus oleh Yesus. Begitu kita mati nanti, langsung rohnya diambil dan akan hidup bersama Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup.